kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Yudhistia Arleta Putri, nomor NPM 0071 beserta rekan-rekan saya. Saya Rizka Lidiansyah Yati NPM 0019. Dan saya Ramdan Dwi Pangestu dengan nomor NPM 0123. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan kepada teman-teman. Jadi menurut teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar sekolah efektif atau kampus berkualitas? Mungkin guru yang hebat, kurikulum yang unggul, dan juga siswa yang berprestasi. Itu semua benar. Tetapi ada satu pilar yang sangat penting, yang kadang tak terlihat, tapi itu sangat mempengaruhi proses pendidikan itu sendiri. Satu pilar itu adalah pengelolaan sarana prasarana. Jadi bayangkan saja ketika guru hebat itu mempresentasikan tanpa proyektor dan juga siswa berprestasi tanpa laboratorium untuk praktikum, itu pasti prosesnya akan terhambat, bisa berjalan namun tidak optimal. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi yang sangat strategis, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Jadi langsung kita mulai saja. Jadi apa sih itu manajemen sarana dan prasarana pendidikan? Jadi manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah upaya mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar memberikan kontribusi yang optimal dan berarti pada proses pendidikan. Kemudian manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu meliputi, yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada pengadaan, yang ketiga itu ada inventarisasi atau penyimpanan, yang keempat itu ada distribusi dan pemanfaatan, yang kelima itu ada perawatan atau pemeliharaan, yang keenam itu ada penghapusan. Kemudian ada fungsi yang pertama itu perencanaan. Jadi perencanaan itu fungsinya untuk mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan kurikulum dan jumlah siswa. Selain itu juga untuk menyusun skala prioritas dan juga anggaran atau RAP. Kemudian yang kedua itu ada pengadaan. Pengadaan itu maksudnya itu membeli atau memproduksi sendiri dan juga atau menerima hibah. Jadi memastikan barang sesuai spesifikasi dan budget. Kemudian yang ketiga itu inventarisasi dan penyimpanan. Jadi inventarisasi dan penyimpanan itu bisa dengan mencatat semua barang ke dalam buku atau database inventaris. Kemudian ini juga tujuannya agar barang-barang itu aman disimpan di gudang. Kemudian ada distribusi atau pemanfaatan. Jadi distribusi dan pemanfaatan ini itu menyalurkan barang ke pengguna seperti kelas, lab, atau perpustakaan. Kemudian pemeliharaan dan perawatan. Jadi tujuannya ini untuk menjaga barang agar tetap berfungsi dan awet. Kemudian yang terakhir itu ada penghapusan. Jadi penghapusan barang itu biasanya dilakukan untuk barang yang sudah rusak atau usang. Itu bisa dengan cara lelang, kemudian pemusnahan atau hibah. Tujuannya itu untuk mengganti barang-barang yang sudah rusak dengan yang baru. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen sarana dan prasarana. Sebelum masuk ke tujuan, apakah di sini ada yang tahu perbedaan dari sarana dan prasarana itu sendiri? Jadi sarana itu alat yang secara langsung mendukung tujuan pembelajaran, seperti halnya ada buku maupun fasilitas-fasilitas yang berada di kelas. Dan prasarana itu sendiri itu yang tidak langsung mendukung proses atau tujuan pembelajaran, seperti lokasi dari sekolah atau kampus dan bangunan itu sendiri. Oke, saya lanjut untuk ke tujuan. Tujuan itu secara umum yaitu memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk secara rincinya ada 3, yaitu mengupayakan pengadaan, yang kedua ada pemakaian, yang ketiga mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana. Jadi dapat kita pahami bahwa tujuan dari adanya manajemen sarana dan prasarana sekolah ini adalah agar menciptakan suasana sekolah yang nyaman bagi tenaga pendidik dan pelajar, dan tersedianya alat-alat atau fasilitas yang bisa mendukung kebutuhan dari proses pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Menurut Bapak Dan meliputi yang pertama perencanaan. Ada analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Dalam perencanaan juga ada pengadaan sarana dan prasarana. Setelah itu ada pengorganisasian, yaitu mendistribusikan sarana dan prasarana sekolah dan penataan sarana dan prasarana sekolah. Untuk yang ketiga ada
pengerahan, yaitu pemanfaatan dari sarana prasarana secara efektif dan efisien, dan juga ada pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan. Untuk yang keempat yaitu ada pengawasan, yaitu pemantauan kerja, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan juga penilaian kerja, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Oke, saya lanjut. Selanjutnya yaitu prinsip dasar. Yang pertama ada efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya sehemat mungkin. Sekolah itu harus mampu mengatur penggunaan fasilitas dan dana agar tidak pemborosan, agar anggaran pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif. Yang kedua, efektivitas, yaitu memastikan sarana mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Sarana yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, agar hasil pembelajaran siswa meningkat karena sarana dimanfaatkan dengan tepat. Yang ketiga, kuantitas dan kualitas. Keseimbangan antara jumlah dan mutu sarana. Kualitas sarana juga penting agar tahan lama dan aman digunakan oleh siswa. Yang keempat, keterpaduan, yaitu koordinasi antara pihak sekolah. Yang kelima yaitu akuntabilitas. Setiap kegiatan dan penggunaan sarana harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Dian Awilas dan NPM 0059. Jadi pertanyaannya yaitu sebagai calon guru, bagaimana pandangan kalian tentang penerapan prinsip manajemen sarana dan prasarana agar ruang kelas tetap nyaman dan efisien digunakan setiap hari? Jelaskan langkah-langkah nyata yang menurut kalian bisa dilakukan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bisa Fiko dengan nomor NPM 0079. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana manajemen sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Sertakan contoh konkret dari implementasi manajemen tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Restu Utami, NPM 0107. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan itu pembelajaran dan hasil belajar siswa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mila dulu. Saya sebagai calon guru, saya akan menerapkan prinsip manajemen sarana dan prasarana karena itu sangat penting bagi proses pembelajaran yang ada di dalam kelas, agar pembelajaran tersebut bisa nyaman dan efisien bagi tenaga pendidik maupun dari pelajar. Untuk langkah-langkahnya yang akan saya ambil yaitu pertama yaitu menata ruang kelas sesuai kebutuhan bagi siswa. Untuk yang kedua, saya akan berusaha menjaga kebersihan bersama para pelajar dan mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab bagaimana caranya bisa menjaga fasilitas yang ada di ruang kelas tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Duisa. Jadi manajemen sarana dan prasarana yang baik itu kita harus memastikan ketersediaan dan pemeliharaan alat-alat penunjang pendidikan supaya efektif dan agar pemastian tersebut bisa mendukung proses pembelajaran. Contoh dari implementasinya yaitu ada perencanaan yang matang. Dengan cara kita membuat daftar kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan yang ada di lapangan. Analisis kebutuhan tersebut berdasarkan dengan jumlah siswa dan kurikulum yang dibuat. Yang kedua ada pengadaan yang efisien, yaitu melakukan perencanaan sesuai kebutuhan agar menghindari pemborosan dari manajemen sarana dan prasarana. Yang ketiga ada melakukan penyimpanan yang terorganisir, yaitu melakukan pemeliharaan yang rutin dan melakukan penjagaan atau pemeliharaan agar kondisi dari sarana dan prasarana tersebut bisa maksimal dan optimal digunakan. Dan yang terakhir ada pendistribusian, yaitu melakukan distribusi secara merata terhadap kelas-kelas yang membutuhkan atau ruang-ruang yang membutuhkan sarana dan prasarana tersebut. Baik, apakah menjawab? Izin menjawab pertanyaan Uut. Pertanyaannya terkait pentingnya fasilitas untuk kualitas belajar dan nilai siswa. Fasilitas sekolah itu penting agar belajar jadi lebih efektif dan efisien. Alat dan tempat yang lengkap itu membantu siswa untuk paham karena bisa langsung praktik secara langsung. Fasilitas yang kurang itu belajar jadi tidak efektif. Misalnya di sekolah yang memiliki laboratorium IPA itu memiliki fasilitas yang lengkap, itu siswa dapat langsung belajar secara praktik. Siswa akan mudah paham ketika melakukan praktikum secara langsung. Siswa juga mudah mengingat materi yang disampaikan ketika melakukan secara langsung. Dengan begitu nilai siswa juga akan meningkat.
Langsung kita buka aja buat termin kedua. Pertama, saya dari Rumah Sari MPR 006. Menurut kalian, hukuman apa yang paling efektif untuk siswa atau guru yang sengaja atau lalai merusak sarana prasarana? Berikan contoh hukuman yang mendidik, bukan yang hanya disuruh untuk ganti rugi. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, Nama saya dengan Majaya, NPR 0103. Pertanyaannya, jika Anda menjadi kepala sekolah di sebuah sekolahan dengan fasilitas terbatas, langkah apa yang akan Anda lakukan agar sarana dan prasarana tetap bisa dimanfaatkan secara maksimal? terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dela. Menurut saya, hukuman selain mengganti rugi sarana prasarana yang telah dirusak siswa atau guru itu, mungkin dengan cara kita menyuruh siswa atau guru tersebut membuat laporan tentang pentingnya sarana prasarana, kemudian selain pentingnya sarana prasarana juga bagaimana sih cara merawat sarana prasarana tersebut, dan juga bagaimana cara menjaga sarana prasarana tersebut. Jadi tidak hanya disuruh mengganti saja, tetapi agar mendapatkan efek jerah dan juga agar tahu bagaimana caranya merawat, kemudian pentingnya sarana prasarana itu sendiri. Apa cukup jawab? Izin menjawab pertanyaan Mbak Rara. Ini menurut pandangan saya ketika saya menjadi kepala sekolah, tindakan apa yang bakal saya lakukan untuk tetap bisa dimanfaatkan dengan baik, sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya akan fokus untuk merawat fasilitas yang ada. Selanjutnya, saya juga akan mengajak guru dan juga siswa untuk membuat alat atau media pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Selain itu, saya juga akan bekerja sama dengan komite sekolah atau mencari dukungan dari luar untuk membantu menambah fasilitas. Jadi intinya, meskipun terbatas, ketika fasilitas yang ada dikelola dengan baik, belajar tetap menjadi maksimal.